Sebelum ke sana, untuk meyakinkan kita bahwa virus corona ini nyata di tengah-tengah kita, pertama tentu pendekatannya adalah pendekatan akidah. Virus sudah cukup banyak di sekitar kita dan corona adalah salah satunya. Ya, banyak sekali virus yang Allah ciptakan. Ada virus yang memang bermanfaat untuk kehidupan, ada virus yang mungkin punya manfaat lain tapi membahayakan bagi kesehatan kita. Dan ini merupakan sunatullah. Itu bagian dari hukum alam, hukum yang Allah sudah tetapkan. Bagian dari sunatullah kehidupan seperti itu. Dan bagi orang yang tidak percaya bahwa Allah sudah menetapkan qadanya, maka keimanannya tidak sempurna. Jadi orang yang beriman tentu percaya terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam selain bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya, ada juga makhluk-makhluk Allah, mulai dari yang terkecil, ya virus dan makhluk yang lain, punya manfaat sekaligus juga punya mudarat terhadap makhluk lainnya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, secara historis. Dalam sejarah peradaban manusia, pandemi semacam ini bukan kali ini saja terjadi. Ya, sejak lama. Ya, bahkan di zaman Rasulullah pun sudah beberapa kali terjadi wabah penyakit. Baik itu disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteri, dan faktor-faktor lainnya. Ya, termasuk di lingkungan kita, ya, di kampung kita dulu ada wabah penyakit cacar, ya, ada wabah kolera, ya. Jadi semacam ini dalam sejarah peradaban manusia itu selalu terjadi, dan ini bukan sesuatu yang baru, ya, bahwa jenisnya bisa baru, bisa berubah-ubah, tetapi wabah itu sudah sering terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari sisi saintifik, ilmu pengetahuan. Ya, sudah dibuktikan tidak saja dalam kehidupan sehari-hari, dalam laboratorium para ahli, para pakar sudah menemukan, ya, virus ini bahkan sudah diidentifikasi, sudah bermutasi dengan berbagai macam variannya. Ya, ada varian alpha, ada varian gamma, ada varian delta, ya, ada varian eta juga, ya, di berbagai negara sudah bermutasi, dan itu di laboratorium juga sudah teridentifikasi. Tidak mungkin ribuan para ahli itu berbohong secara serentak, bersepakat untuk berbohong, ya. Dan juga secara sosial, secara empirik, ya, di tengah-tengah kita, apalagi hari-hari ini setiap saat kita mendengar kabar duka, ada orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin keluarga kita menjadi korban oleh virus ini. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk meyakini bahwa virus ini nyata, apapun penyebabnya, siapapun pelakunya, itu sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita dan lingkungan kita, bahkan berkontribusi secara global untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran COVID-19 ini. Ya, tips kita tentu tadi sudah kita sampaikan, ada 3 aspek yang memang harus kita jaga, karena manusia itu memang terdiri dari 3 aspek. Aspek jasadiah, ya, fisik kita, aspek ruhaniah, kejiwaan kita, dan aspek fikriyah, ya, pikiran kita. Pikiran kita harus sehat, jiwa kita harus sehat, dan fisik badan kita juga harus sehat. Nah, masing-masing ini, ya, punya cara agar selalu sehat. Fisik ini agar selalu sehat sudah banyak tips yang diberikan oleh para ahli kesehatan kita. Mulai dari berolahraga, ya, kemudian pola makan yang teratur, memenuhi gizi dan nutrisi yang seimbang dengan berbagai macam vitamin, mineral, ya, bahkan di sekitar kita juga banyak sekali, ya, makanan, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesehatan jasad kita,
ya, dengan minuman-minuman dan makanan herbal misalnya, banyak sekali, dan Allah sudah siapkan ya tidak jauh dari tempat kita untuk kita manfaatkan, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, secara kejiwaan ya, tidak ada lain cara kita untuk menyehatkan rohani kita, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah ya, dan meminta nasihat-nasihat dari para ulama. Demikian juga pikiran kita ya, dengan berbagai hambatan beraktivitas di luar rumah, ini kesempatan kita untuk menyehatkan pikiran dengan banyak membaca, banyak belajar, banyak ya bertafakur ya, supaya pikiran kita tercerahkan. Nah, ada efek samping lain yang disebabkan oleh virus ini, yaitu penyakit ekonomi ya, kantong kita, penghasilan kita berkurang dan lain sebagainya ya. Ini juga merupakan ujian ya, semoga kita bisa mengevaluasi pola konsumsi kita, pola pengelolaan keuangan kita ya. Dengan situasi seperti ini kita tata ulang ya, penghematan, kemudian membeli kebutuhan-kebutuhan yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya, terutama kebutuhan untuk menjaga kesehatan, sehingga kita harus betul-betul selektif dalam pengeluaran, karena kita tidak tahu seberapa lama ya corona ini akan menjadi pandemi. Oleh karena itu kita juga harus selalu bersiap ya, juga bersiap dari sisi ekonomi. Dan aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah aspek sosial. Ini ujian bagi kita sejauh mana kita punya kepedulian sosial. Mungkin ada di antara kita punya kemampuan secara ekonomi ya, dengan pembatasan pekerjaan, pembatasan interaksi ya, tetapi ada di antara kita yang mungkin penghasilannya tidak berkurang. Disinilah dibutuhkan ya kecerdasan dan kesehatan sosial. Bagaimana kita bisa peduli terhadap orang lain yang barangkali secara ekonomi sangat terpukul dengan akibat virus corona ini. Sehingga jiwa sosial yang sehat ketika mereka mampu berbagi ya, peduli terhadap orang lain yang terdampak secara ekonomi. Yang intinya secara keseluruhan, virus ini benar-benar menginstall ulang ya cara pandang kita secara ideologi, cara pandang kita secara pemikiran, cara pandang kita dalam memperhatikan tubuh fisik jasad kita, cara pandang kita terhadap sosial di tengah-tengah masyarakat, cara pandang kita terhadap mengelola ekonomi keluarga. Termasuk bagi para pemimpin, para pejabat yang punya tanggung jawab mengelola negara, mengelola daerah, ini juga kesempatan untuk mengevaluasi cara pandang dalam mengambil kebijakan. Semoga kebijakan yang diambil ini betul-betul bermanfaat, tidak saja menghentikan virus corona ini, tapi juga meminimalisir dampak dari virus corona ini.